Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersalat kita kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik. Siang hari ini kita katanya sedikit aja waktu tapusnya. Selanjutnya kita akan ceramah, ya kan? Oke. Baik. Sudah ya? Oke, baik. Kalau Ustaz ceramah, coba enggak ada suara sambil didengarkan, jangan sambil cerita, ya. Kalau kalian cerita, kalau kalian cerita, Ustaz cerita enggak ada yang mendengarkannya. Baik. Ustaz mulai cerita tentang surah Ar-Rahman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Ar-Rahman. Apa itu arti Ar-Rahman? Allah Maha penyayang. Ar-Rahim, Allah Maha pengasih. Ar-Rahman, apa sih yang dimaksud oleh Allah? Allah tu sayang sama kita. Apa? Dalam surah Ar-Rahman ini dikatakan yang dimaksud dengan Allah Ar-Rahman itu ialah Allah telah mengajarkan Al-Quran kepada manusia melalui namanya malaikat Jibril yang disampaikan firman-Nya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Pak Ustaz akan mengajak sedikit kita untuk berfikir dari awal agama kita ini. Pengen siapa saja yang memeluk agama Islam itu cerdas. Siapa saja yang memeluk agama Islam itu hebat. Siapa saja yang memeluk agama Islam itu menjadi the best of the best. Apa contohnya Pak Ustaz? Contohnya para sahabat. Contoh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kira-kira bagaimana kepemimpinan di bawah Abu Bakar As-Siddiq? Apa yang beliau berhasilkan? Beliau berhasil mendakwakan Islam setelah Nabi Muhammad melanjutkan perjuangan dakwah ini. Melanjutkan perjuangan dakwah Nabi Muhammad. Dakwah ini bukan sembarangan orang yang bisa meluruskannya, meneruskannya. Coba kalian dengar. Tahu kalian Nabi Nuh? Tahu Nabi Lut? Bagaimana para nabi-nabi terdahulu ketika mendakwakan, mengajak manusia, mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, tetapi kaumnya hanya sedikit yang makanya dakwah Islam ini sangat sulit. Tetapi Nabi Muhammad berhasil, dan keberhasilannya itu diajarkan kepada para sahabatnya. Kemudian siapa lagi? Umar bin Khattab. Baik, sampai di Umar bin Khattab, beliau ini yang dulunya sangat apa? Ada yang paling nakal sini? Enggak ada yang selevel dengan Umar. Tahu kalian Umar? Pernah kalian menonton yang namanya boxing? Kalian tahu Habib Nurmagomedov? Seperti itulah Umar. Dia sang juara pegulat yang tiada tandingnya pada masa itu. Kalau ada di pasar itu orang ribut, berani mencari-cari ribut, datang Umar, takut semua itu preman-premannya. Begitu saking jagonya Umar. Nah, ya, jadi yang tapi kalian mau ceramah, kalian mau ceramah. Karena sudah menghafal lagi nih? Mau? Ya.
Jadi begitu saking hebatnya Umar, ya kan? Saking figur dan terkenalnya Umar dengan kehebatannya, ya. Nah, ketika beliau memasuk Islam, apakah kehebatan Umar akan berkurang? Tidak, malah lebih luas lagi. Bahkan beliau mendakwakan Islam, menyebarkan agama Islam jauh daripada Arab Saudi. Di wilayah Arab itu jauh sampai ke Persia dan segala macamnya. Ini apa artinya Ustaz kita mengenal para sahabat terdahulu, supaya kita mengenal bagaimana manusia-manusia semuanya itu pasti bisa mengamalkan ajaran agama Islam ini kalau kita disertai dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi menyebarkan agama Islam ini enggak boleh main-main, apalagi kita yang masih usia muda belia. Tahu kalian Ali bin Abi Thalib? Beliau Ali bin Abi Thalib itu terkenal dengan kehebatannya dengan menggunakan apa? Pedang ganda. Iko yang jantan ke lapane bu silik len. Nah, aku caw gila nak bocokak. Buat lah dia digodang kan. Ali itu pandai, dia pedangnya ganda. Jadi bukan main hebatnya Ali. Ali itu dari kecil sudah masuk Islam. Kenapa dari kecil? Karena beliau mengikuti Rasulullah. Bahkan di usianya yang sangat muda, ya kan? Ketika Nabi Muhammad mau hijrah, yang disuruh mengatur, nih perlu kalian paham ini. Yang disuruh, yang diamanahkan oleh Rasulullah. Kalian tahu Rasulullah Nabi Muhammad itu? Rasulullah itu walaupun dia punya banyak musuhnya masih percaya kepada Nabi Muhammad. Jadi jangan kalian kira Nabi Muhammad itu bermusuhan dengan orang kafir. Orang kafir itu tidak bergantung dengan Nabi Muhammad. Tidak. Orang kafir masih bergantung kepada Nabi Muhammad. Nih, dalam perjalanan hijrah. Ketika Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Tatkala semua orang-orang penduduk Mekah yang didakwakan oleh Nabi Muhammad masuk Islam ditangkap, disiksa. Akhirnya apa? Turunlah perintah untuk hijrah ke kota Madinah. Nih, kalian tengok nih peran anak muda Ali bin Abi Thalib. Rasulullah apa? Rasulullah amanahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk ngapain? Mengganti beliau di tempat tidurnya beliau. Apakah hanya di situ? Siapa yang tahu lagi peran Ali? Sayyidina Ali ketika Nabi Muhammad hijrah. Ada yang tahu? Itulah. Makanya kita jangan kehilangan motivasi anak Ustaz. Kita belajar agama Islam ni daripada sahabat juga. Kita contoh mereka bagaimana mereka berjuang dalam meninggikan agama Islam. Nah, Ali bin Abi Thalib, nih, Ustaz tanya nih. Ingatkan. Tadi Nabi Muhammad hijrah itu, kalian tahu, sebelum Nabi Muhammad hijrah itu, para kafir-kafir itu, orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad itu, orang-orang kafir itu ketika mereka meninggalkan kota Mekah, itu mereka punya harta atau tidak? Punya. Orang kafir itu ada yang kaya, ada yang saudagar kaya. Itu mereka, kalau mereka berdagang ke luar daripada kota Mekah, mereka menitipkan hartanya kepada siapa? Ya, kepada Nabi Muhammad. Kalian bayangkan itu. Ya, jangankan sahabat, musuh saja masih percaya kepada Nabi Muhammad. Musuh-musuh Nabi Muhammad masih menitipkan harta mereka kepada Nabi Muhammad. Kenapa bisa begitu seperti itu, Pak Ustaz? Karena mereka lebih percaya kepada Nabi Muhammad daripada sesama orang kafir. Ya, jadi Ustaz belum. Nanti katanya mau dakwah.
Bukanlah masalah berdakwah ya. Nah, kita ngapal ya. Mau ngapal? Ya, dengarkanlah dulu ya. Ustaz nyesal kayak gini nih, mau dakwah gini nih. Besok tak habis jalan kita ya. Oke, baik. Sampai tadi. Oke, sekarang mari kita ceritakan tentang selain peran Sayyidina Ali ketika hijrah, barang-barang itu banyak ditinggalkan oleh Rasulullah. Barang-barang yang dititipkan orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad. Siapa yang mengelolanya? Ya, Ali bin Abi Thalib. Bayangkan orang yang masih pemuda, ya kan, masih belia, sudah pandai manajemen harta. Ini harta ini dijaga, yang ini dijaga, yang ini dijaga. Siapa amanahnya? Jadi bukan kaleng-kaleng Sayyidina Ali. Makanya kita sebagai pemuda, sebagai generasi Islam, mesti juga memiliki kemampuan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Hebat tak Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Hebat. Itu yang kita contoh, bukan figur-figur. Bukan. Ya. Jadi, ya, selanjutnya ya, yang dengarkan, mari dengarkannya. Jadi, kita ini kalau kalian mendengarkan, terinspirasi, kalian jadi orang hebat, ya kan? Kalian juga yang beruntung, bukan ustaz. Ya. Oke, baik, sekarang mari kita lanjutkan. Ya. Oke, jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib memanajemen harta yang diamanahkan oleh Rasulullah untuk mengembalikan harta-harta ini kepada pemiliknya, kepada orang-orang yang kafir yang menitipkan hartanya kepada Nabi Muhammad. Setelah hartanya habis terbagi, barulah Sayyidina Ali ikut hijrah ke Madinah. Okey, baik, sampai di situ. Kembali kita kepada surah Ar-Rahman. Nah, ada suara. Baik. Baik, setelah itu bayangkan, ada orang kafir saja masih mempercayai kepada Nabi Muhammad itu tidak pernah bohong. Lalu kepada siapa lagi kita mesti percaya? Enggak ada manusia yang sehebat Rasulullah. Enggak ada manusia yang bisa dipercaya seperti Rasulullah. Termasuk kalian. Kalian percaya sama Pak Ustaz? Enggak bisa. Ada kalanya Ustaz hilaf, salah, berbuat salah, berbeda dengan Rasulullah. Jangankan sahabat saja, orang yang masih kafir saja percaya kepada Nabi Muhammad. Nah, tapi satu saja yang orang kafir itu tak mau mengikuti baginda itu. Apa itu? Menuhankan Allah. Itu saja. Yang lainnya mereka percaya kepada Nabi Muhammad. Mereka percaya kepada Nabi Muhammad, bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak pernah bohong. Tak pernah dia bohong. Makanya Nabi Muhammad itu digelar Al-Amin. Nah, sekarang nih Nabi Muhammad menjelaskan kepada orang kafir, dan itu sampai penjelasan kepada kita tentang untuk menyembah Allah. Kira-kira nih kita ini
sudah termasuk belum yang betul-betul dalam menyembah Allah? Kalian tahu siapa itu Allah? Ha? Siapa itu Allah? Allah Tuhan ke? Allah yang menciptakan ke? Okey, Pak Ustaz. Kira-kira saya tanya nih, ada enggak sesuatu selain Allah yang bisa menciptakan kita? Terus bagaimana dengan Tuhan-Tuhan agama lain? Apakah Tuhan agama-agama lain itu mampu menciptakan kita? Ya, ini saya sampaikan kepada kita semua. Ini termasuk dah Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allah itu Maha Penyayang. Nih bagaimana? Nih, misalnya gini, Allah ciptakan kita. Mulai lagi ribut. Nanti Ustaz gak salah jelaskan tak bagus nantinya. Ya, baik. Nih. Ini misalnya nih, kita lagi tapis. Tiba-tiba Ustaz ngasih misalnya kalian traktir makanan yang enak. Kemudian Ustaz kasih kalian jajan misalnya 1 juta satu orang. Amin lah. Mana tahu Ustaz dapat rezeki kan minat Ustaz bagi-bagi Ustaz bagi kan biasanya kan. Ya. Nah, bagaimana kira-kira sikap kalian? Rasa terima kasih kalian kepada Ustaz bagaimana? Ya. Ada yang berbeda-beda. Ada yang mau misalnya bersikap baik sama puasa selama-lamanya. Ada yang separuh, ada yang sedikit saja, ada yang bermacam-macam cara kalian berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kalian. Ya. Nah, begitu Allah. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan bagaimana seharusnya manusia menyembah Allah melalui Nabi Muhammad. Makanya kita harus kenal Allah. Kita harus mengenal bagaimana cara menyembah Allah. Untuk apa Pak Ustaz? Karena Allah lah yang menciptakan Kira-kira kita hidup ini enak atau bukan? Hidup ini enak atau bukan? Enak Pak Ustaz. Siapa bilang tak enak? Yang bilang tak enak itu karena dia belum punya pengetahuan yang banyak. Ya, kenapa gitu Pak Ustaz? Ada banyak cerita. Ada di Ustaz lupa nama tokonya. Itu beliau bukan laki-laki, masih laki-laki. Itu beliau bukan orang yang percaya kepada Allah, tetapi itu harta dia. Kalian mau tahu harta dia? Harta dia itu kurang lebih $1,000. Tahu $1,000? $1 berapa? Hah? Masa 1 M? Okey, kita anggaplah biar mudah kali-kalinya 10,000. 10,000 misalnya. $1 10,000. $3,000 dikali 10,000 berapa? 30 juta? Gimana sih kalian matematikanya? 3,000 dikali 10,000 berapa? 30. Hah? 1 dolar kita anggap 10,000. Dah. $1 10,000 dikali dengan 3,000 dolar. Berapa tadi? $1,000 lah. $1,000 berapa? 10,000 dikali 1,000. Hah? Berapa? Hah? Ya, terserah kalian lah. Nanti dihitung sama kalian ya. Nah, okey. Artinya apa? Orang ini hidupnya melimpah. Dan orang ini statusnya itu, kalau kalian statusnya itu dia kerja dalam pertambangan. Tahu pertambangan? Yang ngurus emas. Emas itu kira-kira murah atau mahal? Kalau mau mobil itu mobil apa dah bisa itu ya. Nah, ini orang dia rela
apa namanya, dia tak beriman kepada Allah, merasa kehilangan sesuatu dalam hidupnya. Tak tahu mesti berbuat harta dia punya, segala macam dia punya, tapi tidak ada ketenangan anak Pak Ustaz. Jadi beliau bukan tak membaca kitab-kitab mereka. Kenapa? Karena di dalam kitab-kitab mereka itu, ya kan, misalnya mereka, kita bicara jelas lah ya, secara jelas. Misalnya mereka ngomong Tuhan itu Yesus, misalnya gitu kan. Oke. Tapi Yesus itu siapa yang mereka masuk dalam kita? Nabi Isa. Nabi Isa pernah tak mengaku Tuhan? Tak pernah. Dari cerita-cerita begitu, dia akhirnya ragu, dan setelah dia ragu sampai dia tidak mau lagi beragama. Jangan balengan kalian. Kalau kalian kan dah tahu kan, Isa itu Nabi Allah, dia nggak tahu Isa itu siapa. Kenapa? Karena yang dia sampai kepada dia ceritanya cuma Nabi Isa itu Tuhan. Nggak mengerti dan Nabi Isa itu utusan Allah. Nggak mengerti. Akhirnya apa? Akhirnya ketika dia nggak punya tujuan, nggak punya pembatas diri, nggak punya aturan dalam hidup dia, akhirnya dia berbuat jahat, akhirnya masuk penjara. Sesampai di penjara, nih cerita dia dalam penjara. Di luar sana ada penjara untuk ada orang yang gemar membunuh, ya kan? Tapi dia masuk penjara, apa yang terasa sama dia? Barulah terasa. Saking jago-jagonya, sehebatnya dia cerita kan, ternyata masih ada rasa takut. Masuk penjaranya itu bukan penjara kaleng-kaleng, tetapi nggak ada lampu. Kalian bayangkan, ada dalam suatu ruangan itu ada 100 orang dan WC-nya cuma 1 orang. Nah, bayanganlah itu. Gimana rasanya? Artinya apa? Ditelantarkan, dikekang, enak nak jalan itu. Enak. Nah, sampai suatu ketika dia dalam penjara itu ada seseorang yang sering menatap dia. Kan? Dia lagi drama dia kan. Kayak kalian drama kemarin. Jadi dia jalan, terus ada orang yang sering melihat dia gitu kan, bersama kawannya. Udah mau dekat, dia mau siap berkelahi. Gitu kan? Apa lawan itu bilang? No. Dia bilang gitu kan, dia bahasa Inggris kan. No. You wrong. Kenapa? Dia ceritakan bahasanya orang ini maksudnya bertemu itu bukan untuk berkelahi. Maka dijelaskan sama dia, kamu sepertinya kehilangan arah. Kira-kira mau nak kamu masuk Islam, mengikuti agama kami? Ditengok. Akhirnya beliau tertarik masuk Kenapa? Karena dia merasakan ada ketenangan. Ya, akhirnya sampai di situ. Kalian boleh nanti tengok di YouTube, ada di YouTube-nya cerita-cerita inspirasi beliau, betapa berharganya itu yang namanya agama Islam. Jadi agama Islam ini kalau ditukar dengan dunia dan seisinya dengan agama Islam itu tidak akan sebanding. Ya, oleh karena itu kita yang sudah Islam ini mestilah kita jaga baik. Ya, nih ada orang yang kehilangan hidayah, begitu dia masuk Islam baru terasa, oh ternyata Islam itu sangat berharga. Kalian tahu apa yang terjadi setelah dia masuk Islam? Harta warisan? Tahu kalau harta warisan? Kalau ada orang tua kalian misalnya sekaya yang paling kaya di Kota Tengah, ya kan? Berapa? Misalnya harta warisan kalian misalnya 1 triliun. Sama dia kayak gitu. Dia kerja, orang tuanya di lingkungan perminyakan, pertambangan dan segala macamnya. Harta dia sekian, tentu besar angkanya kan. Tetapi apa kata orang tuanya sama dia? Tanda. Dia cerita sama orang tuanya, saya sudah Islam. Orang tuanya enggak Islam. Oke, apa kata orang tua dia? Kalau kamu tak balik ke agamanya, kami akan putuskan warisan kamu dan kamu terdapat harta yang banyak. Tak dapat.
Apa dia rasa? Apa yang dia dengan mantap menjawab? Dia rela meninggalkan warisan yang begitu banyak demi agama demi mempertahankan keimanannya. Kira-kira kalau kalian diuji seperti itu, sanggup atau tidak? Ya, makanya kita mesti banyak bela. Untuk apa? Supaya kita juga semua mampu menjaga Islam dalam diri kita, menjaga iman kita kepada Allah sampai akhir hayat kita. Bukan cuma itu, kita semua menjadi tokoh yang memenangkan Islam. Ya, jangan kalian, Pak Ustaz sajalah yang memerankan Islam. Tidak. Besok Ustaz akan ya, semua kita akan mati kita, nak Pak Ustaz. Tidak ada yang hidup selama-lama. Tidak ada yang hidup selama-lamanya ni. Makanya dengarkan. Kalian yang diamanahkan oleh orang tua kalian untuk belajar sungguh-sungguh di sekolah ini, dimanapun kalian belajar, ternyata kalian tak belajar sungguh-sungguh, tak nampak sama orang tua kalian, tak belajar kalian sungguh-sungguh, maka akan kalian dapat ganjaran yang tidak baik. Tapi kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh sesuai yang diamanahkan oleh orang tua kalian, maka kalian akan dapat pahala. Nah, Pak Ustaz, kok bisa gitu Pak Ustaz? Ya, kenapa? Karena ini dunia bukan akhir dari segala. Kira-kira berapa banyak orang yang baik tapi kebaikannya masih belum dibalas. Misalnya nih, ada guru kalian, baik dia mengajar, ya kan? Terus dia digaji misalnya enggak baik, misalnya digaji 200 cuman. Padahal dia guru-gurunya sudah bersungguh-sungguh. Kira-kira yang seperti ini dari mana dia dapat balasan yang sebaik-baiknya? Butuh tak kehidupan setelahnya? Butuh. Makanya dulu filsafat terdahulu sudah menjelaskan, sudah memahami bahasanya tanpa agama. Sebelum Islam datang, sudah menjelaskan bahwasanya kehidupan manusia itu mesti dilanjutkan setelah kematian. Kalau tak dilanjutkan apa? Tak adil. Berapa banyak orang yang jahat tetapi jahatnya tidak dibalas dengan kejahatan. Ya, oleh karena itu sekarang kita mengerti apa seharusnya yang kita lakukan, ya. Ya. Anak apa Ustaz? Ya, tak apa-apa. Boleh duduk di situ. Ya. Okey, anak apa Ustaz?